Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, melaksanakan saum pada hari ini. Dan mudah-mudahan saum kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku amalan sholihan, amalan mutaqabbalan. Pada kesempatan kali ini, saya insyaallah akan menyampaikan sebuah materi dengan judul ungkapan atau menyikapi ungkapan nasi sudah jadi bubur. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar celotehan atau ungkapan orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin kadang-kadang kita sendiri yang terucap dengan tanpa sadar mengucapkan tentang keluhan, kegagalan yang harus kita raih, tetapi raihan tersebut kita tidak dapat memperolehnya karena suatu masalah yang tidak kita inginkan. Sampai-sampai kita berucap, wah gagal poe ieu mah. Karena saya telat bangun sehingga potensi komersial yang harus saya dapatkan terabaikan. Gara-gara macet kali ini, saya gagal menemui seseorang untuk meraih donasi yang sangat besar untuk disampaikan kepada umat. Beragam umpatan dan kalimat negatif tersebut muncul ketika kita mengharapkan untuk dapat meraih sesuatu yang diinginkan, tapi harus sirna, bahkan ludes, hancur lebur karena timbulnya masalah yang kita tidak harapkan. Maka muncullah dengan kalimat penyerahan diri, kalimat penyesalan, bahkan kalimat putus asa. Amat disayangkan, semua sudah terlanjur nasi sudah menjadi bubur. Loh kenapa mesti nasi sudah menjadi bubur? Padahal baik nasi maupun bubur masih kita dapat memanfaatkannya. Bahkan kita dapat memperoleh kekenyangan dan kesenangan dari nasi dan bubur tersebut. Tapi terkadang apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan dan impian yang kita rindukan. Jika memang nasi sudah menjadi bubur dan kita tidak mungkin untuk mengembalikan kembali bubur tersebut kepada keadaan nasi seperti sedia kala, sikap dan sifat yang bijak tersebut, alangkah baiknya apabila kita menerima hal tersebut dan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berusaha. Mungkin ini merupakan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin kita harus berusaha untuk menerima hal tersebut sesuai dengan apa adanya. Atau mungkin ini merupakan suatu ujian bagi kita. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah nomor 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an tukrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mungkin kita menduga hal-hal yang baik bagi kita tapi justru jelek bagi Allah. Atau mungkin kita menduga hal-hal yang jelek bagi kita tapi justru baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengubah bubur menjadi lebih bermakna, mengubah bubur menjadi enak dan lezat serta nikmat. Semua tergantung pada diri kita. Semua tergantung kepada kepiawaian kita. Semua tergantung kepada kepintaran kita untuk mengolah suatu musibah menjadi peluang yang menggembirakan. Untuk mengubah suatu kelemahan
menjadi kekuatan yang menguntungkan. Banyak contoh yang diperlihatkan di TV-TV. Mohon maaf, orang yang kondisinya kerdil, tetapi dia bisa memanfaatkan dari kekerdilannya, sehingga dia bisa menggali potensi yang dia miliki, sehingga dia menjadi public figure tidak sedikit seperti itu. Bahkan memiliki harta yang banyak, memiliki mobil yang berganti-ganti. Sekali lagi, kewajiban kita adalah mengubah kelemahan menjadi kekuatan, walaupun harus mengorbankan waktu dan tenaga yang ekstra, disertai tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan bahagia kita bersyukur, tetapi kita selalu bersyukur. Insya Allah kita akan tetap bahagia. Dengan situasi yang selalu bahagia ini, maka kita akan dapat dengan mudah mengubah yang tadinya nasi menjadi bubur, dan bubur tersebut diolah oleh kita sehingga bubur tersebut menjadi bubur yang spesial, menjadi bubur yang bermakna, menjadi bubur yang lebih lezat, nikmat, bahkan memiliki nilai jual yang tinggi. Pirsawan yang budiman, kalau kita setelah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa adanya, menerima disertai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu merasa bahagia, maka kita akan bisa mengubah yang tadinya bubur tersebut tanpa makna. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita, maka kita tambahkan bubur tersebut dengan empalak misalnya. Kita tambahkan bubur tersebut dengan telur misalnya. Atau kita tambahkan bubur tersebut dengan sesuatu yang disebut cawir daging. Atau kita bumbui dengan bumbu yang khusus, ditaburi bawang dan kacang, ditambah kerupuk, maka bubur tersebut menjadi nilai jual yang tinggi. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita perbuat. Segala sesuatu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al yusri yusran, ma'al yusri yusran. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya dalam setiap kesukaran ada kegampangan. Sehingga dengan rasa bahagia tadi, karena kita rajin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempotensikan sebuah akal pikiran kita untuk mengubah sesuatu yang tidak bermakna menjadi lebih bermakna. Pirsawan yang budiman, kalau kita menyukil dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditibakan suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita melihat salah satunya dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya setiap kesulitan. Pasti Allah akan berikan jalan yang dengan mudah untuk kita lalui. Bahkan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pirsawan yang budiman, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak perlu tetap berpangku tangan meratapi nasib, tapi seharusnya kita harus tetap segera berubah. Karena kalau kita meratasi nasib, ujung-ujungnya adalah hanya menyalahkan diri, bahkan menyalahkan orang lain. Terimalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Sepahit apapun itu, kita harus tetap tersenyum di tempat yang gelap. Kita harus tetap manis di tempat yang pahit. Iwatu iman rahimakumullah. Percaya diri harus kita tingkatkan. Keyakinan diri harus kita ronjatkan. Kita pasti bisa. Kita pasti mampu. Bulatkan tekad untuk melangkah maju ke depan demi masa yang gemilang, demi hari esok yang lebih elok, demi masa datang yang lebih gemilang. Lakukan introspeksi diri untuk menyikapi
berbagai macam hal-hal negatif untuk disikapi secara positif. Kita pantang menyerah. Orang yang pantang menyerah adalah orang yang memiliki sikap tidak putus asa. Putus asa adalah sikap yang sangat memalukan. Putus asa adalah sikap yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menukil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la ya'iasu min jauhillah. Inna qaumul dhalim, inna qaum kafirin. Artinya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang putus asa itu dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dalun. Dan janganlah atau tidak yang putus asa dari rahmat Tuhanmu kecuali kesesatan. Artinya orang yang putus asa itu ada dalam kekafiran. Orang yang putus asa itu ada dalam kesesatan. Mudah-mudahan kita bisa merubah dari hal yang kurang baik menjadi baik. Kita bisa merubah dari bubur menjadi bubur spesial. Bubur yang lebih bermakna, bubur yang lebih bermartabat, bubur yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.